Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febriana dari anggota Pengabdian Masyarakat 39 Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai badan usaha milik desa yang ada di Desa Tondowulan, Kecamatan Pelandaan, yang mana akan membahas mengenai penggunaan teknologi dalam pencatatan keuangan badan usaha milik desa. So, jangan kemana-mana dan ikuti terus video kali ini. Desa Tondowulan, Kecamatan Pelandaan, merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Jombang. Desa ini terdiri dari 4 dusun meliputi Dusun Mambang, Dusun Panasan, Dusun Ngemplak, dan Dusun Klampisan. Lembaga pemerintah Desa Tondowulan terdiri dari BPD, LPMD, PKK, dan Karang Taruna, serta dalam pemerintah Desa Tondowulan terdapat perpustakaan desa dan badan usaha milik desa. Pada kondisi bangkit di masa pandemi ini, peran badan usaha milik desa sangat dibutuhkan. Karena pada dasarnya, BUMDes merupakan payung dalam perekonomian desa dan wadah untuk menaungi usaha masyarakat desa. Badan usaha milik desa Tondowulan sebagai distributor usaha masyarakat desa harus bisa menyesuaikan era digitalisasi seperti saat ini, yang mana kondisi pandemi bahkan bangkit di masa pandemi tetap harus kita berkecimpung di dunia teknologi. Hal tersebut berdampak juga pada salah satu kegiatan di badan usaha milik desa Tondowulan, yakni pencatatan keuangan badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa Tondowulan masih menggunakan pencatatan keuangan secara sederhana, sehingga pada video kali ini akan sedikit membahas mengenai edukasi penggunaan teknologi dalam pencatatan keuangan badan usaha milik desa. Baik, langsung saja mari kita bahas mengenai penggunaan teknologi dalam pencatatan laporan keuangan. Sudah sangat familiar bahwasanya penggunaan teknologi ini sangat mempermudah aktivitas kita. Salah satunya yaitu dalam pencatatan laporan keuangan badan usaha milik desa. Dengan menggunakan teknologi atau berbasis teknologi, maka akan mempermudah kita dalam hal perhitungan laporan keuangan, yang mana pada dasarnya laporan keuangan ini terdiri dari beberapa laporan, dan itu sangat berkaitan antara laporan satu dengan laporan yang kedua, sehingga penggunaan ini sangat memberikan keefektifan kita dalam proses pencatatan laporan keuangan. Sebelumnya, laporan keuangan badan usaha milik desa ini bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga laporan arus kas dari badan usaha milik desa. Laporan keuangan ini juga bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan serta salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelola badan usaha milik desa. Di sini laporan badan usaha milik desa terdiri dari 5 laporan keuangan. Yang pertama laporan neraca, yang kedua laporan hasil usaha, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan modal, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penjelasan tentang laporan keuangan pokok dari badan usaha milik desa. Yang pertama yaitu neraca. Neraca di sini merupakan mencakup akun-akun dari kas dan bank, piutang usaha, pembayaran di muka, aset tetap, persediaan, maupun lain-lain. Pada neraca ataupun laporan neraca badan usaha milik desa ini memiliki rumus bahwasannya aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau liabilitas ditambah ekuitas. Yang kedua, laporan hasil usaha. Laporan hasil usaha ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi
dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain. Kemudian untuk laporan arus kas. Laporan arus kas ini menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas dari badan usaha milik desa, yang mana menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasi ini terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan, misalkan pembayaran kas kepada pemasok barang maupun jasa. Kemudian aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dari mana BUMDes memperoleh dana untuk membiayai operasionalnya. Kemudian untuk laporan perubahan ekuitas. Ekuitas di sini merupakan hak residual atas aset BUMDes setelah dikurangi dengan hutang. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK ini berisikan informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. CALK ini memberikan penjelasan relatif atau memberikan penjelasan secara rinci mengenai jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Dan langsung saja dalam Excel yang telah saya buat, menunjukkan bahwa komponen-komponen dari laporan keuangan badan usaha milik desa. Yang pertama yaitu laporan neraca komparatif. Seperti yang sudah dijelaskan, laporan neraca komparatif ini terdiri dari 3 komponen, yaitu aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Total aset nanti akan sama dengan total ekuitas ditambah liabilitas. Kemudian, laporan hasil usaha. Di sini, laporan hasil usaha berisikan tentang pendapatan dan juga beban. Nanti total pendapatan dan juga total beban akan diakumulasikan sehingga menghasilkan laporan hasil usaha. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas ini sudah seperti yang telah dijelaskan, terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Dan yang keempat, yaitu laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Di sini laporan perubahan ekuitas atau modal terdiri dari ekuitas awal. Biasanya ekuitas awal ini dari tahun sebelumnya. Kemudian ada penambahan dari penyertaan masyarakat desa dan juga sisa hasil usaha tahun berjalan. Jadi sisa hasil usaha dan juga penyertaan nanti akan ditambahkan di ekuitas awal. Sebelum diakumulasikan di ekuitas akhir, setelah ada penambahan nanti akan ada pengurangan di akumulasi defisit hasil usaha. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu laporan keuangan menunjukkan surplus ataupun defisit dari hasil usaha. Nah, untuk pengurangan di laporan perubahan ekuitas ini, itu pengurangannya yaitu akumulasi defisit, bukan yang akumulasi surplus. Kemudian, untuk ekuitas awal, kemudian ditambah dan juga pengurangan, akan diakumulasikan menjadi ekuitas akhir. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, kemudian dan juga selalu mencuci tangan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.